Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan sehingga kami boleh berkumpul dan berbakti kepada-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati kami. Pimpinlah pikiran kami sehingga kami boleh masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Sehingga boleh mempunyai kekuatan hidup berjalan di dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Demi memuliakan nama Tuhan, dan hidup kami sendiri dibangkitkan, dibentuk, dan ditumbuhkan di dalam iman yang sejati. Dengar doa kami serahkan jam ini di dalam tangan Tuhan. Dari permulaan sampai akhir Engkau pimpin dan bertata di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca sekali lagi Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, kita membaca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Semua membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah merenungkan Mazmur pasal pertama. Mazmur pasal pertama menjadi satu dasar untuk kita mengerti apa yang akan dikatakan di dalam seluruh kitab Mazmur. Di dalam memuji kepada Tuhan, dasar orang memuji karena dia adalah orang yang benar, orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan, yang menjauhkan diri dari orang-orang fasik, orang-orang jahat, dan mereka yang tidak mengenal kepada Tuhan. Orang ini adalah orang berbahagia. Apakah? Sebagai sesuatu tanda dan sesuatu bukti bahwa orang ini diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin sekali menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Kita disenangi oleh papa mama sejak kita kecil. Kita ingin disenangi oleh orang-orang di dalam persahabatan, di dalam pergumulan kita, pergaulan kita masing-masing. Kita ingin disenangi oleh tetangga di dalam masyarakat. Kita ingin disenangi oleh zaman kita dan orang-orang yang lebih muda dari kita. Tapi Alkitab mengatakan yang penting menjadi orang bahagia di hadapan Tuhan. Orang yang bahagia di hadapan Tuhan bukanlah orang yang seperti penilaian manusia. Kalau dia kaya, kalau dia sehat, kalau dia berhasil, kalau dia mempunyai cucu anak yang banyak. Ini adalah hoki menurut pikiran manusia yang berdosa. Kita kira kalau kita sudah mempunyai kekayaan yang banyak, kita mempunyai anak yang banyak, mempunyai usaha yang sukses, itu namanya orang yang berbahagia. Tapi di dalam kitab suci bukan demikian. Kitab suci dengan jelas berkata kepada kita, yang dihormati oleh manusia, banyak yang sebenarnya menjadi kebencian di dalam mata Tuhan. Justru Tuhan membenci apa yang manusia inginkan. Manusia ingin hidup di dalam dosa. Manusia ingin hidup melampiaskan seks dan nafsu. Manusia ingin mendapatkan berkat materi yang banyak, berkelebih-lebihan, dan tidak peduli kesulitan dan kebutuhan orang lain. Yang disebut bahagia menurut nilai manusia, justru di hadapan Tuhan bukan demikian. Alkitab berkata Allah membenci hal-hal yang dihormati oleh manusia.
kehormatan manusia terdiri daripada pangkat yang tinggi, dari uang yang banyak. Kalau engkau mempunyai pangkat yang tinggi sekali, engkau mempunyai harta yang tidak terhingga, banyak orang menghormati engkau. Tapi Tuhan tidak melihat gejala-gejala seperti ini. Kalau Tuhan mau tanya, di manakah uangmu? Engkau memperoleh melalui cara bagaimana? Itu yang ditanya oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak lihat uangmu berapa banyak. Tuhan lihat cara engkau mendapatkan uang itu beres atau tidak. Tuhan tidak melihat berapa tanah yang engkau miliki, berapa kekayaan yang engkau memiliki di dalam bank. Karena itu semua adalah milik Tuhan yang sementara dipinjamkan kepada kita saja. Kalau demikian, apa artinya bahagia? Apa artinya berkat? Apa artinya menjadi manusia yang berbahagia di dalam dunia ini? Mari kita menilai dan kita mengukur bukan melalui kriteria dan standar manusia. Kita mengukur melalui standar, kriteria dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Jika kita mempunyai prinsip, kriteria yang berbeda, maka semua ukuran harus dirubah. Saudara-saudara, orang yang lulus di dalam satu sekolah, kenapa ditolak di sekolah yang lebih tinggi? Karena mereka mempunyai penilaian yang berbeda. Demikian kalau engkau disebut orang bahagia di dalam dunia ini, tapi Tuhan mengatakan cilakalah engkau, maka kebahagiaanmu itu semua akan menjadi hilang. Kecelakaan itu milikmu. Karena Tuhan mempunyai otoritas, kedaulatan, dan mempunyai hak tertinggi untuk menentukan siapa orang bahagia, siapa orang yang diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan yang sungguh, kebahagiaan yang sungguh adalah kemuliaan dan kebahagiaan yang tidak layu, yang tetap untuk selama-lamanya. Yesus berkata, jangan engkau berusaha untuk hal-hal yang bisa rusak di dalam kesementaraan. Engkau harus rajin menuntut, berusaha untuk makanan yang simpan sampai kekal, tidak rusak. Saudara-saudara sekalian, dunia ini segala sesuatu fana adanya. Apakah kita menuntut, kita mencari, dan kita menginginkan hal-hal yang tidak rusak menjadi sebagian dari harta yang kita boleh memiliki? Berbahagialah orang. Setiap kali Alkitab mengatakan berbahagialah, berbahagialah, memberikan satu prinsip, memberikan satu kriteria yang baru untuk membuat kita harus merenungkan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang hatinya miskin. Blessed are those who are poor in spirit. Tuhan tidak mengatakan mereka yang kaya bahagia. Mereka yang hatinya miskin. Bukan kantongnya miskin. Bukan jasmaninya miskin, tapi hatinya rasa miskin. Orang yang hati rasa miskin adalah orang yang tidak pernah habis-habis menuntut dan mengejar supaya mempunyai kelebihan, kepenuhan di dalam rohaninya. Saudara kita di dalam hal dunia, uang kurang banyak, kita langsung sadar. Kita tuntut lebih banyak uang. Tapi kerohanian kita kosong, miskin, kurang. Kita tidak sadar. Dan kita tidak insyaf kalau kita memerlukan. Itu sebab Tuhan memberikan satu standar yang membalikkan konsep kita. Dan memberikan pengkoreksian kepada kita. Supaya introspeksi diri sendiri. Berbahagialah, berbahagialah. Berbahagialah orang rendah hati. Berbahagia orang lembut jiwanya. Berbahagialah orang yang miskin rohnya. Berbahagialah orang yang menangis. Berbahagialah orang penuh dengan kesedihan. Ini semua standar yang berlainan. Standar berlainan dengan semua standar yang ditetapkan oleh otak manusia setelah kejatuhan di dalam dosa. Karena kita selalu menilai segala sesuatu melalui pikiran yang tidak matang, pikiran yang salah, pikiran yang sudah dicemarkan oleh dosa. Maka Tuhan selalu mengkoreksi kita. Tuhan selalu membawa kita kembali ke rencana Dia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut penasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di tempat perjalanan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dekat meja orang yang bercemooh kepada Tuhan. Saudara-saudara, meninggalkan kejahatan, menjauhkan orang fasik,
memberi jarak di tengah-tengah mereka yang tidak takut kepada Tuhan, dan engkau berdiri dekat kepada Tuhan. Ini merupakan sesuatu bijaksana orang yang takut kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Dan orang yang takut kepada Tuhan itu menjadi permulaan hikmat kerohanian. The divine wisdom started from the fear of the Lord. Engkau takut kepada Tuhan, engkau baru mulai menjadi orang yang berbijak. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang mengenal kesucian Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang menjauhkan diri daripada dosa dan kefasikan. Berbahagialah orang-orang yang tidak mengikuti siasat dan nasihat dari orang yang jahat. Berbahagialah mereka yang tidak berdiri di perjalanan daripada orang-orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dengan mereka yang bercemooh bersama-sama melawan Tuhan. Berbahagialah engkau, jangan duduk, jangan berdiri, jangan jalan di dalam perjalanan yang mereka tempuh. Saudara-saudara, ini jalan, berdiri, duduk, ini adalah sesuatu kriteria di mana kehidupan manusia atau kelakuan kita harus mempunyai pendirian, kita harus mempunyai posisi duduk, kita harus mempunyai cara mengikuti perjalanan dan rencana bagaimana. Nah, ini semua yang dari para orang fasik harus kita buang. Jangan ikut-ikut di dalam segala rencana melawan Tuhan. Jangan ikut-ikut berdiri di tempat perjalanan orang yang berdosa. Jangan ikut-ikut duduk dan berdiskusi mereka yang tidak takut kepada Tuhan. Engkau anak Tuhan, mari kita menjadi orang bahagia. Orang bahagia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang bahagia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Orang bahagia adalah orang yang dididik oleh Tuhan. Orang bahagia adalah orang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ini semua merupakan inti dari firman Tuhan. Tuhan memilih kita di dalam Kristus. Tuhan mendidik kita dengan firman. Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus. Dan Tuhan menjaga kita, memberikan janji-janjinya untuk mengikat kita di dalam kesetiaannya. Sehingga kita tidak menyeleweng dari jalan yang benar. Saudara-saudara, berbahagialah. Berbahagialah kalau kau dipilih Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, dicintai oleh Tuhan, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pada waktu engkau mempunyai kebebasan dan menyeleweng sedikit, kadang-kadang Tuhan membiarkan. Tapi penyelewengan sudah lama, sudah makin berani. Tuhan akan menghajar, Tuhan akan memukul. Dan Alkitab mengatakan, yang ku cintai, ku mengganjarnya, ku menghajar dia, ku memukul dia. Pukulan Tuhan dan intervensi Tuhan, itulah jaminan kita boleh hidup tetap di dalam kesucian. Jika Tuhan tidak menghajar, Tuhan membiarkan kita menyeleweng terus, itu bahaya sekali. Dan itu dianggap bebas, tapi itu tidak bahagia. Orang yang merasa diri boleh menikmati kebebasan adalah orang yang di dalam kebahayaan. Orang yang dicampuri tangan oleh Tuhan, dipukul dan dibawa kita kembali kepada kebenaran. Dengan pengajaran, dengan ujian, dengan kesulitan-kesulitan. Itu malah memberikan kepada kita jaminan. Tuhan masih mencintai kita. Saudara-saudara, orang semacam ini adalah orang bagaimana yang mencintai Taurat. Taurat bukan satu ikatan, karena Alkitab mengatakan Taurat yang membebaskan. The word of God is to set us free. The truth of Jesus Christ is the truth to set us free. Seorang bernama Seneca di dalam zaman Romawi mengatakan, kebenaran tidak bikin manusia kaya, tapi kebenaran bikin manusia bebas. Saya kira banyak orang kaya tidak ngerti kalimat ini. Dia kira makin kaya makin enak. Makin kaya makin terikat. Makin kaya makin tidak bebas. Yang bikin kita bebas adalah pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Adalah hidup yang dicerahkan oleh kebenaran Alkitab. Karena firman Tuhan itu memberikan kepada kita wawasan yang begitu indah, begitu luas. Firman Tuhan membawa kaki kita makin sempit, berjalan di rel yang ditetapkan.
dan membuat hati kita makin luas, boleh menikmati segala kelimpahan daripada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang kaki tidak mau ikat, dia akan lari ke sini ke sana, tapi hatinya diikat. Orang yang hatinya mau luas, kakinya harus diikat. Kereta api kalau melari cepat, dia tidak boleh keluar dari rel. Pada waktu rodanya tetap di atas rel, dia boleh menyatakan segala kekuatan yang berada di dalam potensi mesinnya. Dia boleh lari secepat mungkin. 4 hari yang lalu saya khusus pagi-pagi jam 6 bangun, jam 7 saya sudah berangkat pergi ke stasiun dari Taipei, naik kereta api yang paling cepat, salah satu di dunia. Kira-kira hampir 300 km 1 jam. Lalu di dalam 1,5 jam saya sudah berada di kota Tainan. Karena saya mau melihat satu museum yang baru yang didirikan oleh seorang kaya. Dan dia memakai tanah kira-kira 15 hektar bikin satu museum. Dan dia punya museum barang yang luar biasa indahnya. Salah satu orang kaya, di antara begitu banyak orang kaya, yang lain cuma untuk sendiri, tapi dia untuk seluruh bangsa. Belum buka museumnya resmi, cuma masa pencobaan. Sudah setiap hari ribuan orang yang melihat museum itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kereta api itu jalan begitu cepat, 1 jam hampir 250 sampai 300 kilometer. Kita melihat dulu dari Taipei ke Tainan, Taipei ke Kaohsiung, semua orang naik kapal terbang. Sekarang 1 orang pun tidak mau pakai kapal terbang. Sehingga semua kapal terbang sekarang mengalihkan kepada kota lain di Tiongkok. Dan lapangan kapal terbang sepi, menjadi seperti kota mati. Itu tanah akan dipakai untuk lain. Tidak ada orang naik kapal terbang lagi. Kalau umpama dari Jakarta ke Surabaya bisa ditempuh 2,5 jam. Saudara mau naik kapal terbang tidak? Hah? Apalagi kalau sudah dari Jakarta ke Jogja cuma 30 menit. Engkau mau pakai mobil kira-kira 12 jam. Tidak kan? Engkau langsung pindah terbang aja. Kalau sudah terbang, mesti tunggu tempat, mesti check-in, lalu ambil barang, mesti keluar, susah-susah. Naik kereta api lebih cepat. Sudah tidak ada orang naik kapal terbang. Tetapi kereta api itu lajur begitu cepat. Satu-satunya syarat, dia harus tidak boleh keluar dari relnya. Amin. Demikian orang Kristen. Engkau mau berfungsi melayani Tuhan, memanfaatkan seluruh hidup, memuliakan Tuhan. Satu-satunya dalil yang tidak boleh dilawan. Engkau harus terus berada di dalam rel. Rel itu mengikat? Tidak. Rel itu menjamin. Semua 1, 2, 3. Rel tidak mengikat, tapi menjamin. Menjamin apa? Menjamin keamanan. Menjamin kelancaran. Menjamin kesehatan. Orang luar dari rel boleh jatuh, boleh tabrak, boleh rusak, boleh hancur badannya. Di dalam rel bagaimana cepat tidak apa. Karena dijamin aman, dijamin sampai, dijamin sehat, dijamin lancar. Rel bukan membatas. Rel bukan mencengkeram. Rel itu bukan membelenggu, tapi menjamin. Firman Tuhan itu sebenarnya rel yang kuat. Firman Tuhan itu meskipun memberikan kita satu jalur yang ditentukan, tapi firman Tuhan bukan mau membelenggu kita. Bukan mau merusak kita. Menjamin kita hidup dalam kesehatan. Saudara-saudara, orang yang mengerti sampai di dalam taraf begini, dia akan seperti Alkitab mengatakan, mencintai Taurat Tuhan. Dia mensukai firman Tuhan. Berapa banyakkah engkau mencintai firman Tuhan? Jika engkau mencintai firman Tuhan, pasti engkau suka membacanya. Berapa banyakkah engkau mensukai firman Tuhan? Jika engkau mencintai firman Tuhan, engkau pasti merenungkannya. Selalu memikirkan. Sehingga makna-makna dari firman yang Tuhan berikan kepada kita boleh terus-menerus membuat inspirasi, memberikan pencerahan dalam hidup kita, sehingga kita makin masuk ke dalam jalur yang benar. Orang yang merenungkan firman siang malam, berarti
Tidak ada hal yang lain yang lebih penting daripada hal ini. Saudara-saudara, kalau engkau sudah jatuh cinta sama seseorang, dengan sendirinya siang malam engkau merenungkan dia, memikirkan dia. Meskipun ada pekerjaan lain, tetapi tidak bisa men-stop. Karena engkau punya pikiran itu diganggu. Engkau punya pikiran dengan rela, engkau mau merenungkan tentang dia. Orang yang mencintai firman Tuhan itu seperti ini. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Orang seperti ini adalah orang bahagia. Orang seperti ini adalah orang disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita ingin disukai oleh Tuhan. Tapi kita tidak suka firman Tuhan. Ini omong kosong. Kalau kita mau disukai oleh Tuhan, mari kita menyukai firman yang Tuhan beritakan kepada kita terlebih dahulu. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Sehingga hati kita diisi, jiwa kita dipengaruhi, roh kita dicerahkan oleh kebenaran dari atas. Yang membimbing dan membawa kita di dalam jalur yang tidak salah. Saudara-saudara sekalian, siang malam memikirkan firman Tuhan, ini orang berbahagia, orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan dia seperti pohon yang ditanam di pinggirnya aliran air. Berarti di pinggirnya sungai ada saluran air terus menerus memberikan kecukupan, suplai kebutuhan daripada dia. Saudara-saudara, ada dua macam manusia. Semacam manusia tidak mau dekat Tuhan, takut dimarahin, takut disorot, takut dicerahkan sehingga dia kelihatan menyatakan hal yang mempermalukan. Maka dia tidak mau ke gereja. Ke gereja takut ditegur. Ke gereja takut hidup dosanya kelihatan. Saudara-saudara, tapi ada semacam orang bukan demikian. Dia terus berusaha mendekati Tuhan, mendekati firman Tuhan, mendekati kebenaran Tuhan, supaya kebenaran itu terus mengawasi dia, memimpin dia, dan membawa dia ke dalam jalur yang benar. Saudara-saudara sekalian, orang yang ditanam di pinggir aliran air, akarnya tidak ketakutan kekeringan, tidak ketakutan kemiskinan. Karena air terus memberikan kecukupan untuk membuat dia disuplai tak habis-habis. Orang demikian, dia akan berbuah pada musimnya. Saudara-saudara, dengan air memberikan suplai, dia akan berbuah menurut musimnya. Apa artinya? Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu ada dalilnya. Jikalau pada musimnya engkau tidak berbuah, maka engkau disebut pohon yang tidak normal. Mungkin akan ditebang, tidak ada gunanya. Tapi kalau engkau adalah pohon yang normal, pada musim engkau harus menghasilkan buah. Engkau menghasilkan buah. Dan orang yang mengharapkan mendapatkan sesuatu dari engkau, mereka akan mendapatkan buah pada musim itu. Mereka puas keberadaanmu. Saudara-saudara, pada waktu orang lain memerlukan kita, di mana kita? Pada waktu kita harus suplai, kita bisa memberi suplai. Pada waktu kita harus berbuah, kita menyatakan buah atau tidak. Tuhan Yesus berkata, buah menjadi tanda daripada pohon. Pohon yang baik berbuah baik, pohon yang tidak baik berjual buah yang tidak baik. Dari buah engkau tahu pohonnya. Kita selalu ingin orang lain mengharapkan dan menganggap kita orang baik, tapi buah kita tidak baik. Saudara-saudara, kemarin saya diberitahu oleh seseorang, ada seorang majelis mengatakan, kenapa engkau tidak belajar daripada orang tua itu? Waktu saya pinjamkan tempat, orang tua itu setelah selesai bertahun-tahun pakai tempat itu, dia kapur kembali, bersihkan kembali, baru tempatnya itu dikembalikan. Tapi yang lain saya pinjamkan tempat itu kabar dia, waktu dia pergi kotor sekali, tidak dibersihin, lalu pergi. Satu kalimat, terima kasih ya, saya boleh pakai tempat ini berapa tahun. Satu kalimat pun tidak. Dia bilang sama-sama hamba Tuhan. Orang yang pinjamkan tempat itu mengatakan, saya melihat satu orang tua yang pinjam tempat dari saya, begitu mengerti, begitu sopan, mengucapkan terima kasih, baru pergi. Yang satu bikin kotor lalu pergi, tidak bikin betul dan tidak ucap terima kasih. Saya pernah mendukung seorang sekolah teologi 4 tahun. Saben hari makan saya kasih uang. 4 tahun
Dia punya uang sekolah saya bayar. Semua saya selesai 4 tahun. Waktu selesai, dia mendapatkan ijazah. Waktu ibadah, waktu wisuda, papa mamanya datang ke tempat sekolah teologi itu. Di mana saya ngajar, di mana saya membiayai siswa, membiayai dia. Tapi pada waktu wisuda selesai, papa mamanya langsung pulang keluar pulau. Ketemu saya pun tidak. Dan tidak pernah katakan satu kalimat, terima kasih anak saya boleh lulus karena engkau dukung selama 4 tahun. Saudara-saudara, saya tidak ingin dan bukan minta harus menerima, mengucap terima kasih kepada saya. Tapi bagi saya kira itu kan satu hal yang sopan. Itu kan satu hal yang lumrah. Seharusnya manusia mengetahui dan mengetahui bagaimana reaksi. Kalau murid itu tidak tahu karena masih muda, ampunilah. Tapi orang tuanya tidak tahu. Sudah orang tua, sudah anaknya sudah mau jadi pendeta, masih tidak mengerti hal ini. Bagi saya soal kecil sekali. Tapi saya tahu itu tidak beres. Saudara-saudara, orang sedang menilai setiap tingkah lakumu, setiap katamu, setiap petuturanmu, setiap jelajah kakimu kemana-mana. Karena buah itu membuktikan siapa engkau. Mungkinkah dari pohon papaya menghasilkan pisang? Tidak mungkin. Mungkinkah pohon kelapa menghasilkan semangka? Tidak mungkin. Tuhan Yesus mengatakan, mau lihat buah pohon, lihat buahnya. Dari buah tahu jenis. Jikalau satu buah itu dihasilkan dari satu pohon, maka buah itu sudah menjadi tanda tanpa suara. Pohon ini pohon apa? Kalau ini pohon mangga, buahnya pasti mangga. Kalau ini pohon papaya, buahnya pasti papaya. Tidak usah debat, tidak usah saksi, tidak usah banyak bicara. Dia sendiri menyatakan, I am apple. So the tree is apple tree. Karena ini buah apel, maka pohonnya pohon apel. Tidak perlu debat. Tidak perlu pura-pura. Tidak perlu penjelasan. Tidak usah satu kalimat. Suara itu tidak penting. Buah itu penting. Sekarang banyak orang Kristen yang pintar khotbah. Pintar melayani. Khotbah, saksi, KKR regional. Wah, dia hebat. Tapi hidupnya tidak bersuara. Hidup yang tanpa suara itu tidak menyatakan buah yang sejati. Saudara-saudara, di mana buah di situ ada tandanya jenis pohon itu apa. Di mana ada buah di situ ada tanda berapa subur pohon itu. Pohon yang besar mungkin buahnya cuma sedikit. Ada pohon yang kecil buahnya banyak sekali. Jadi kalau pohon ini bermutu tinggi, pohon ini bermutu subur, buahnya itu subur. Kalau pohon ini memang pohon yang kelihatan cuma megah-megah, tapi miskin tidak gizinya, dia punya buah itu tidak banyak. Orang benar seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Sama-sama menjadi orang Kristen. Engkau berbuat lebat, atau berbuat apa. Engkau berbuat banyak, atau berbuat sedikit. Itu tidak bisa engkau lari. Ketiga, di mana ada buah, di situ bukti pohon itu masih hidup. Tak mungkin pohon yang mati menghasilkan buah yang hidup. Tak mungkin satu pohonnya ada buah. Engkau mengatakan pohon itu sudah mati. Ini semua adalah tidak masuk akal. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, buah itu tanda dari pohon. Dari mana mengetahui pohonnya? Lihat buahnya. Saya harap kita menjadi orang Kristen di Gereja Reform Injil Indonesia yang penuh buah, yang faktanya hidup, yang menghasilkan sesuatu buah yang membuktikan hidup kita masih ada. Membuktikan jenis kita, jenis Reform Injil. Yang membuktikan kita adalah orang yang ikut Tuhan, hidup di dalam kelimpahan. Pada waktu Yesus berkata, akulah pohon anggur, dan Bapakku adalah yang memelihara. Kalimat itu mengandung makna yang begitu dalam. Saya tidak habis sampai merenungkan kenapa waktu memakai binatang, Yesus dilambangkan sebagai domba, bukan gajah, bukan ikan paus, bukan jerapah yang tinggi, bukan rhinoceros yang besar sekali.
Dia hanya dilambangkan sebagai domba yang tidak bisa berkelahi, yang tidak ada senjata mengalahkan macan tutul atau singa, harimau atau binatang yang buas. Domba kalau diterjang, domba kalau ditikam oleh binatang-binatang yang lebih besar, dia cuma bisa nangis lalu dia mati. Pada waktu Yesus memakai satu binatang di antara sekian banyak binatang yang dia cipta untuk melambangkan diri, dia pilih domba yang paling lemah lembut. Pada waktu Yesus memilih pohon untuk menjadi melambangkan dia sendiri, dia dari antara ribuan jutaan pohon yang dia telah cipta, dia cuma pakai pohon anggur. Kadang-kadang saya tanya, pohon anggur itu pohonkah? Bolehkah kita golongkan anggur sebagai pohon? Karena pohon anggur tidak ada modelnya. Kalau engkau bikin sesuatu kerangka yang tinggi, pohon anggur itu akan menjadi tinggi. Kalau engkau bikin pagar yang pendek, pohon anggur itu akan merambat secara pendek. Dia tidak akan melampaui orang yang telah memelihara dia. Dia tidak akan merubah bentuk daripada yang menentukan bentuk dia. Yaitu, my father is my husband man. Dia yang telah memelihara. Dia yang telah membentuk aku. Saudara-saudara, waktu Yesus mengatakan akulah pohon anggur, makna yang lain adalah meskipun kecil, meskipun kayunya tidak penting, tapi anggur adalah pohon yang menghasilkan buah yang paling banyak secara skala, secara perbandingan. Satu pohon kelapa yang tinggi sekali, dia punya buah mungkin hanya berapa puluh. Terus satu batang daripada pohon anggur yang kecil mungkin menghasilkan ribuan anggur. Tuhan berkata, banyak berbuahlah engkau. Jika engkau banyak berbuah, Bapakku dipermuliakan. Orang pun mengetahui engkau adalah pengikut aku. Bagaimana kita membuktikan kita orang Kristen? Bagaimana kita membuktikan kita pengikut Yesus Kristus? Jika kita berbuah lebat. Berbuah lebat itu penting sekali. Hanya berbuah itu membuktikan engkau hidup. Berbuah lebat itu menyatakan engkau berhidup berkelimpahan. I do not want just give you life. I'm going to give you life abundantly. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup. Bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan itu juga dilihat daripada berapanya buah yang engkau hasilkan. Saudara-saudara, engkau orang Kristen yang papa, orang Kristen yang kering, atau orang Kristen yang penuh dengan kesuburan di dalam hidup tidak habis-habis. Saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang selalu rasa kering. Ada hamba Tuhan yang selalu rasa subur terus-menerus. Kalau supply dari Tuhan itu banyak, engkau terima air dari pinggir sungai itu penuh sekali, engkau akan menjadi pohon yang subur dan menghasilkan buah yang banyak. Jadilah orang Kristen yang banyak berbuah, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, bukan saja dia ditanam di pinggir aliran air, bukan saja dia berbuah pada musimnya, juga daunnya tidak menjadi kering. Di atas ada daun, di bawah ada akar, menerima matahari dan menerima air. Dua ini bergabung di dalam tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, yang mempunyai kemampuan mengelola air dan sinar matahari menjadi gizi yang dibutuhkan oleh pohon itu sendiri. Saudara-saudara, Tuhan selalu menciptakan segala sesuatu dan tidak kerjakan semua. Melalui ciptaan dia memberikan kemampuan untuk menjalankan tugas. Tuhan tidak menciptakan musik. Tuhan menciptakan manusia, satu-satunya makhluk yang bisa mengubah, bisa mengerti dan bisa mengelola musik. Lalu musik yang agung itu bukan dibikin oleh Tuhan sendiri, dibikin oleh Bach, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tchaikovsky. Ini semua pengguna musik. Mereka dilahirkan seperti engkau, seorang bayi. Saya dilahirkan seorang bayi. Tapi waktu mereka berkembang menjadi besar,
otak mereka, hati mereka, perasaan dan logika bergabung. Mereka yang peka kepada musik bisa daripada menemukan lagu-lagu yang indah luar biasa. Saudara-saudara, kalau engkau sudah sering mendengarkan lagu yang indah sekali, engkau baru sadar yang tak mengerti musik itu berapa miskin hidupnya. Demikian kalau hidup kita penuh dengan buah-buah yang terus-menerus menyatakan kelimpahan, kekayaan, kemakmuran dalam hidup kita sendiri, maka kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, orang bukan saja berbuah banyak, dia akan berdaun yang tidak pernah menjadi layu, tidak pernah menjadi kering, karena daun mempunyai unsur daripada esensi bahan hijau di dalamnya. Itu mengelola matahari dan memakai air, membentuk gizi yang diperlukan. Tuhan tidak menciptakan musik. Tuhan menciptakan manusia yang mengerti dan mengelola musik. Akhirnya ada tugas yang diberikan manusia. Tuhan tidak menciptakan anak-anak untuk Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan kemampuan Adam dan Hawa untuk melahirkan anak. Dengan demikian, ada tugas yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai potensi yang harus diperkembangkan. Akhirnya berbahagialah orang yang mengasihi, suka kepada firman Taurat Allah. Dan orang seperti itu, dia siang malam memeditasi, merenungkan firman Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya, dan dia akan berdaun hijau sepanjang tahun. Orang demikian, orang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, setelah selesai ini ditambah satu kalimat, apa yang dikerjakan mereka akan berhasil. Berhasil di dalam terjemahan lain, ya akan lancar perjalanannya. Meskipun banyak kesulitan mungkin ditempuh, banyak aniaya, banyak larangan, banyak kebencian, banyak orang yang melawan, tapi akhirnya akan jadi. Saudara-saudara, ini janji Tuhan. Jika engkau mensukai firman, mencintai Taurat, merenungkan siang malam, engkau akan berbuah, engkau akan berdaun hijau, dan engkau akan berada di pinggir aliran air, dan kau kerjakan itu akan menjadi hal yang berhasil. Sesudah mengatakan kalimat ini, maka mulai dikatakan dengan kalimat yang lain. Orang jahat, orang fasik bukan seperti ini. Dengan demikian kita melihat dengan jelas pasal pertama sudah perbandingan antara orang berdosa dan orang yang benar, orang fasik dan orang yang baik. Saudara-saudara, di sini ditulis dulu berbahagia orang yang mencintai Tuhan. Baru ditulis kecilakan orang yang fasik. Ayat keempat dikatakan di sini. Dikatakan bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Saudara-saudara, di sini kita melihat satu lukisan yang lain untuk orang fasik dibandingkan dengan orang benar. Waktu orang fasik dan orang benar dibandingkan, Tuhan sama-sama memakai tumbuh-tumbuhan menjadi contoh. Orang benar seperti pohon, tumbuh-tumbuhan. Orang fasik seperti sekam, tumbuh-tumbuhan. Lalu saya mulai memikirkan, apakah artinya sekam? Kenapa dijajarkan dengan orang benar? Orang benar itu seperti pohon yang ditanam. Pohon ditanam melalui apa? Melalui benih, bukan? Saudara-saudara, benih ini adalah mujizat. Tuhan berkata, biarlah dari tanah menghasilkan pohon. Dari pohon menghasilkan buah. Di dalam buah ada benihnya. Saya sangat tertarik dengan kalimat ini. In all the tree there are fruits. In all the fruits there are seeds. Pohon yang tidak ada benih, entah bagaimana meneruskan jenis itu berada di dunia. Pohon yang ada buah. Buah ada benihnya. Benih yang kecil itu, yang tidak ada apa-apa,
tidak bernilai apa-apa. Tapi itu yang membuat lestari. Yang bikin pohon itu terus berada sepanjang sejarah sampai ribuan tahun. Saudara-saudara, benih. Ingatlah pentingnya benih. Orang Tionghoa mengatakan menikah istri adalah menikah benih. Memilih istri, memilih benih. Kalau engkau mendapatkan istri yang jelek, anak-anakmu, keturunanmu akan jelek. Menikah dengan seorang laki-laki juga cari benih. Kalau laki-laki yang tidak mau kerja, malas, maunya hanya berbuat dosa, berzina, berjudi, lalu anakmu jadi apa? Mencari pasangan, memilih benih. Orang Kristen adalah orang yang mau menjadi benih yang baik, lalu hidup di dunia. Barang siapa yang bergaul dengan orang Kristen dapat berkat. Barang siapa menikah dengan orang Kristen yang baik dapat berkat. Keluarganya bahagia. Karena di sini adalah tempat di mana kita hidup. Dan hidup itu mempunyai benih di dalamnya. Saudara-saudara. Mengapa di sini katakan orang baik seperti pohon. Orang fasik seperti sekam. Pohon itu tumbuh-tumbuhan. Sekam itu tumbuh-tumbuhan. Pohon itu adalah dari benih yang ditanam akhirnya jadinya pohon. Sekam ada benih yang isinya sudah diambil sehingga sisa gagang, sisa hanya kulitnya saja. Sama-sama benih. Oh, saya takut. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, selalu saya ketakutan. Saya terkejut. Apa yang ditulis, apa yang dinyatakan di dalam mempunyai arti begitu dalam. Benih yang akan berubah, bertumbuh, berkembang menjadi kemungkinan dua. Pohon yang besar atau sekam yang kosong. Saudara-saudara, Tuhan memberikan engkau anak-anak. Anak-anak itu benihmu. Anak itu ada benih dari margamu, dari keluargamu. Benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Ada benih anak-anakmu menjadi sekam yang akan ditiup oleh angin. Saudara-saudara, benih dan sekam sama-sama aslinya benih. Tapi sekam adalah benih yang sudah dikurangi. Pohon adalah benih yang sudah ditambah. Potensinya sama-sama. Bentuknya sama-sama. Kelihatannya sama-sama. Tapi perkembangannya lain sekali. Anak-anak yang dilahirkan di keluarga kita. Ada orang yang melihat kemungkinan. Melihat tujuan. Melihat kewajiban. Melihat pengorbanan. Dan semua ini sudah dipelajari dia. Jalankan. Berkorban. Berani susah. Belajar baik. Maju terus. Bertumbuh. Akhirnya menjadi pemuda yang mulia. Tapi ada anak yang dilahirkan. Terus dipuji. Anak saya gantengnya. Anak saya bagusnya. Dan dia tidak pikirkan kewajiban. Tidak pikirkan tujuan. Tidak pikirkan latihan. Tidak pikirkan ujian. Tidak pikir mengabdi. Tidak memikirkan investasi. Cuma pikirnya foya-foya. Papaku kaya kok. Kasih uang. Pakai baju yang paling baik. Pakai mobil yang paling indah. Tapi tidak usah kerja. Saudara-saudara. Benih berada di perutmu. Benih lahir di keluargamu. Tapi benih itu menjadi benih apa? Benih yang mau kerja berat. Benih yang tahu tanggung susah. Benih yang mengerti kewajiban. Benih yang studi mati-matian. Saudara-saudara, bedanya pohon dan sekam. Pohon adalah benih yang rela ditanam. Akhirnya bertumbuh. Sekam adalah benih yang dikosongin. Isinya diambil. Sisa kulit saja. Saudara-saudara, orang yang hanya sisa kulit. Kelihatan di luar sama. Orang yang tidak ada isinya. Masih kelihatan cantik. Kelihatan bagus. Apa gunanya seorang perempuan yang cantik sekali. Selain cantik tidak bisa kerja apa-apa. Selain sabar dari dandan terus di kaca. Di depan kaca sesuai itu tidur. Sudah bangun dandan lagi setelah tidur. Kau mau menikah sama perempuan begitu? Mau dong, cantik kok. Cantik untuk apa? Engkau lihat 3 hari boleh bosan. Saudara-saudara. Kecantikan wanita tidak tahan lama. Semua 1, 2, 3. Nah mau ikut. Lebih lama. Kecantikan perempuan paling banyak 30 tahun.
Kalau dia umur 25 nikah sama engkau, umur 55 sudah mulai kisut, mulai mirip Turki. Tahu Turki? Bukan negara Turki, ayam Turki. Ya. Saudara-saudara, kecantikan itu tidak lama. Tapi kalau bobot dari seorang wanita yang sungguh-sungguh mempunyai moral, mempunyai iman, mempunyai ibadah, mempunyai karakter yang anggun, meskipun dia tua, tetap dihormati oleh orang lain. Saudara-saudara, kalau dulu saya lihat kaca, bagus sekali itu. Sekarang saya lihat kaca, sendiri nggak suka lihat. Sudah jelek. Waktu muda kayak apel, waktu tua kayak fried chicken. Saudara-saudara, apa bagusnya? Tapi saya sekarang masih diterima oleh jutaan manusia di dunia. Bukan karena muka saya. Bukan karena gantengnya saya. Itu sudah lewat. Yang diterima adalah isi yang keluar dari otak, hati, dan mulut saya. Amin. Saudara-saudara, engkau datang ke sini melihat apa? Melihat orang tua. Yang sudah tua, yang tidak kuat, masih ngoceh terus di atas mimbar. Engkau datang di sini mendengar firman Tuhan. Yang keluar dari seorang hamba Tuhan yang berpuluh-puluh tahun setia melayani. Dan tidak pernah menjadi punah. Hanya karena layu. Saudara-saudara, dia akan berhasil. Tetapi orang fasik bukan seperti ini. Orang fasik seperti sekam. Sekam itu masih ada kulitnya yang bagus. Tetapi kalau diambil tidak berat. Kalau ditiup langsung hilang. Itu namanya sekam. Berapa banyak pemuda-pemudi ganteng, cantik, kelihatan mengiurkan. Tapi kalau bicara sama dia 3 kalimat, sudah tahu, tidak ada isinya. Kalau dia keluarkan kalimat, langsung menyatakan kebodohannya. Saudara-saudara, ada orang ya, sudah tidak tahu apa-apa cerewet terus. Itu orang paling malu. Kalau tidak tahu apa-apa, diam, orang masih kira engkau ada apa-apa. Cuma tidak tahu apa itu sebenarnya apa. Gitu saja. Tapi kalau engkau sudah keluar ngomong, langsung ketahui bodohnya, pengetahuannya, dangkalnya, tidak tahu apa-apa. Lalu kecantikanmu menjadi membosankan. Karena engkau tidak tahu apa-apa. Itu sekam. Sekam tidak ada isi. Benih ada hidup. Hidup itu akan menjadi hidup yang baru. Karena benih itu bisa jadi pohon. Pohon menghasilkan buah. Buah mengambil, mempunyai benih lagi. Dan benih itu ada hidup di dalamnya. Wah, ini rahasia luar biasa. Jangan lihat anak kecil berangkang-berangkang. Tidak tahu apa-apa. Itu mungkin menjadi nenek moyang ribuan orang. Setelah 200 tahun kemudian. Jangan lihat anak kecil tidak bisa apa-apa. Mungkin dia menjadi guru, profesor yang besar. Berdoalah. Supaya orang-orang yang mempunyai pengertian keadilan Tuhan, kesucian Tuhan, kebajikan Tuhan, boleh berjabat tempat yang tinggi. Berdoalah supaya orang yang berani berdobrak, berani melawan dengan segala kejahatan, boleh diberikan kesempatan untuk berperang. Kita berdoa supaya Indonesia ada hari depan yang baik. Namun demikian hati-hati. Anak kita harus memihak yang mana. Kita harus merencanakan. Harus berani berkata kepada Tuhan. Biar anakku menjadi benih di dalam tanganmu. Bukan menjadi sekam di dalam tangan iblis. Orang fasik bukanlah demikian. Orang fasik seperti sekam. Waktu ditiup oleh angin langsung menghilang. Disappear. Jadi pernah ada, tidak pernah ada. Tidak tahu. Katanya dulu pernah ada. Iya. Saya kenapa tidak pernah melihat. Dan tidak ada orang menceritakan. Tidak ada orang mengingat dia. Karena sudah hilang. Saudara-saudara. Menjadi orang yang boleh ada, boleh tidak ada. Itu kasihan sekali. Apalagi kalau menjadi orang yang lebih baik tidak ada. Itu lebih kasihan. Dan kalimat ini diucapkan oleh Yesus Kristus. Dia mengatakan tentang Yudas. Orang itu lebih baik tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Better never be born on this earth. Never exist in human society. Orang itu, atau orang seperti itu, lebih baik tidak pernah dilahirkan di dunia. Kalimat ini bukan keluar daripada temannya yang iri hati. Kalimat ini keluar dari mulut Allah yang menciptakan dia. Yesus adalah Logos. Di mana Tuhan pakai dia menciptakan segala sesuatu yang berada. Yang berada tidak sesuatu yang bukan diciptakan oleh dia.
Yudas juga diciptakan oleh Yesus Kristus. Tapi yang mencipta mengatakan orang ini lebih baik tidak ada di dalam dunia. Lebih baik tidak pernah dilahir di dunia. Berapa sedihnya Tuhan melihat keberadaan seseorang yang melawan dia, yang menjual dia, yang karena 30 keping perak lalu tidak mau Yesus Kristus. How sad is that? Saudara-saudara, ini betul-betul menjadi kesedihan yang boleh kita mengerti mengapa Allah harus membasmi seluruh umat manusia di dalam zaman Nuh. Waktu zaman Nuh, Tuhan melihat manusia berdosa terlalu besar. Maka Alkitab mengatakan dia sedih dan dia memastikan untuk membunuh, menghanyutkan, memusnahkan seluruh yang ada nafsu, yang ada napas. Maka turunlah air bah menghancurkan seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, ini sesuatu tanda kesedihan yang mengadakan. Tuhan mengadakan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Kalau sudah Tuhan ciptakan lalu Tuhan melihat manusia ini mensedihkan hati dia. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada hal yang menyedihkan daripada mama yang harus kutuk anak yang dilahirkan. Tidak ada hal yang lebih menyedihkan daripada Tuhan Allah yang harus membasmi umat manusia. Karena dia telah mencipta. Dia sekarang melihat yang dicipta kurang ajar sama dia. Saya tidak takut dilawan oleh siapapun. Saya mempunyai satu dalil. Orang yang tidak pernah membangkitkan kamu. Kalau mau menjatuhkan kamu, tidak usah takut. Because they portion in building up you. Orang yang tidak pernah melahirkan saya. Tidak pernah mendidik saya. Tidak pernah membesarkan saya. Tidak pernah mendukung keberadaan saya. Kalau mereka mau hancurin saya, silakan. Kalau Tuhan tidak memberikan engkau kesempatan membangun saya, memperbolehkan engkau hancurkan saya, Tuhan pasti akan menghancurkan kamu. Ini adalah bijaksana hidup ya. The wisdom of living in this world. Never be afraid of those who want to destroy you if they have no part in building up. Tetapi kalau orang yang pernah melahirkan saya mengkutuk saya, wah saya tidak tahan sedihnya. Kalau orang yang pernah mengajar saya, membuang saya pasti merasa malu. Karena mereka lah yang membangun, yang mendidik, yang melahirkan. Apalagi Allah yang mencipta saya. Kalau Allah sendiri mengkutuk saya, kemana saya melarikan diri? Ini bijaksana, harus engkau ingat baik-baik. Saudara jangan takut dilawan oleh orang. Semua yang melawan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan akan memalukan sendiri. Mereka menghancurkan orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan akan menyatakan kesalahan sendiri. Mereka akan menjadi bangsa yang terkutuk karena Tuhan tidak mengizinkan hambanya dipermalukan oleh orang yang tidak berbahagia. Saudara-saudara ingat, Tuhan mengatakan, aku sedang menetapkan orang suciku. Aku sudah menetapkan anakku di Bukit Sion ini. Dan yang ditatap pada hari ini, Tuhan telah melahirkan aku. Dia adalah Sang Kudus yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, mintalah kepada saya jadikan segala bangsa milikmu. Jadikan ujung bumi hartamu. Dan engkau akan pakai tongkat besi untuk memerintah seluruh dunia. Yesus dilahirkan sebagai anak yang begitu miskin di tempat binatang, di dalam kandang binatang. Tapi Yesus akan datang kembali menjadi raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala yang bertuan untuk menguasai dengan tongkat besi, memerintah seluruh alam semesta. Kemenangan terakhir itu yang penting. Tetapi pencemooh dan segala kesulitan yang terlibat pada permulaan itu hanya persiapan saja. Jangan takut engkau dihina, dibenci, diolok-olok, difitnah, diserang. Yang paling penting adalah jika Tuhan tidak memberkati engkau. Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, seluruh dunia memuji engkau percuma. Kalau Tuhan tidak memberikan kelancaran kepadamu, dunia memberikan hadiah paling besar kepada engkau, itu sampah. Hal-hal yang dihormati manusia kebanyakan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Allah.
Those honored by man are hated by God. Yang dihormati manusia adalah kebencian dari Tuhan Allah. Itu sebab karena nilai yang berbeda, engkau harus sehati minta cari Tuhan. Bagaimana aku di dalam penilaianmu Tuhan? Di hadapan matamu saya harus bagaimana? Kalau saya hanya mengindahkan dan membanggakan kebanggaan, keberhasilan saya sendiri tanpa pimpinan Tuhan, itu satu kebutuhan yang besar sekali. Tuhan berkata di sini, orang fasik seperti sekam. Mereka ditiup langsung hilang. Dan kalimat selanjutnya dikatakan di sini, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang yang benar. Jika ada satu perkumpulan orang benar, di dalam ada orang rusak, orang jahat yang pura-pura masuk ke dalam. Tidak lama kemudian ketahuan. Saudara mungkin akan memperhatikan kalimat di bawah ini. Selama engkau hidup, engkau akan melihat beberapa hamba Tuhan yang kelihatan hebat, akhirnya gagal total. Engkau juga akan melihat banyak hamba Tuhan yang sungguh-sungguh permulaan itu dicela, dihina, dianiaya. Akhirnya berhasil pada masa Tuhan. Tuhan memberikan waktu sebagai penguji yang paling setia. Tuhan memberikan waktu sebagai batu yang akan menampilkan kesungguhan siapa yang tahan diuji. Saudara-saudara, time is so lovely and time is also very cruel. Waktu itu sangat menyenangkan. Kita di waktu boleh menikmati, kita boleh belajar, kita boleh melampiaskan, dan kita boleh menjalankan segala keinginan kita. Tapi waktu juga menjadi penguji yang paling kejam. Orang Tionghoa mengatakan, kalau jalan tidak panjang, mana tahu tenaga kuda itu sungguh-sungguh atau tidak. Kalau hari tidak lama, mana tahu hati orang itu sejati atau tidak. Jadi the length of time, span of the long time menjadi examiner for your heart. Liwat lama baru tahu ini orang sungguh-sungguh. Waktu yang panjang membuktikan siapa setia. Jalan yang panjang membuktikan tenaga kuda yang mana yang kuat. Saudara-saudara, di sini dikatakan orang fasik bukanlah demikian. Mereka akan seperti sekam. Begitu ditiup angin, hilang. Berapa indah luar, tidak guna. Berapa cantik rupanya, tidak ada gunanya. Karena di dalamnya tidak ada bobot. Di dalamnya tidak ada benih. Di dalamnya tidak ada isi. Jika engkau mempunyai bobot, engkau tidak takut diuji. Kalau engkau mempunyai bobot, berapa lama melayani, tetap ada sesuatu yang keluar dari hidupmu. Membuktikan engkau selalu dekat dengan Tuhan. Engkau selalu dapat supply dari atas. Engkau selalu bisa memberikan yang segar. Pendeta tidak takut tua. Takut isinya sudah habis. Takut orang tidak mau lagi dengar kabar diam. Saudara-saudara, sekam tidak tahan. Karena sekam tidak ada isinya. Sekam tidak tahan. Karena di dalam sekam itu kosong dalamnya. Mari kita belajar menjadi orang yang luarnya mempunyai keindahan Tuhan. Dalamnya mempunyai firman menjadi bobot. Sama-sama menjadi tumbuh-tumbuhan. Ada menjadi pohon yang berakar, berbuah, dan berdaun yang hijau. Ada menjadi bibit yang tidak ada isinya. Menjadi hanya sekam. Di luar kulit bagus saja. Dalam tidak ada isinya. Selain itu dikatakan di dalam hari penghakiman. Orang fasik tidak bisa berdiri. Tidak bisa tahan. Saudara-saudara, siapa bisa tahan? Yang tahan uji adalah yang sungguh-sungguh bersih. Yang sungguh-sungguh suci. Yang sungguh-sungguh berbobot yang sejati. Waktu saya masih muda, saya tanya Dr. Andrew G. How to be a faithful servant of God? I'm afraid if I become old, I'm not more faithful to God. Dia cuma menjawab, jikalau kamu mas murni, kenapa takut api? If you are pure gold, why you are afraid of fire? Kalimat itu mencerahkan saya.
Jadi bukan tanya bagaimana bisa setia sampai mati. Yang penting adalah bagaimana membuang segala bahan-bahan semua yang campuran. Lalu menjadi Maria murni. Kalau saya sudah menjadi Maria murni, maka api berapa besar saya takut. Saya tak usah lari. Tidak peduli ujian berapa besar, kesengsaraan berapa berat, penganiayaan berapa menakutkan, angin taufan berapa besar. Asal saya adalah emas murni, saya akan berdiri. Saya akan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang penting bukan takut aniaya. Yang penting takut engkau sendiri tidak murni. Amin. Amin, saudara. Jika engkau murni, silakan bakar. Sampai saya leleh. Sampai saya sudah cair hancur. Tetap emas. Saya tidak takut dikerik. Kalau yang sepuhan dikerik 2 menit kelihatan dalamnya tembaga, bukan emas. Tapi kalau emas asli dikerik sampai habis semua emas kok. Kerikan dicairkan lagi, tetap emas kok. Itu sebab orang yang seperti sekam, orang fasik tidak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab, who can stand before him? Who can stand before him? Ini kalimat di dalam lagu Mesias yang ditulis oleh George Frederick Handel. Who can stand? Di situ nadanya kuat sekali. Who can stand? Orang yang menyanyi Mesias nyanyi sampai who can stand before him. Waktu istilah itu nyanyikan, kalau dia punya napas, diafragmanya kurang kuat, tidak mungkin nyanyi dengan bagus. Who can stand? Stand. Siapa bisa berdiri di hadapan Tuhan? Semua orang yang palsu, orang pura-pura, tidak tahan uji. Semua akan layu, akan lenyap, akan binasa. Hanya mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang berdiri tegak di hadapan Tuhan. Karena mereka murni, bobotnya tidak pernah luntur, tidak pernah kurang. Mereka berdiri di hadapan Tuhan dengan gagah untuk selama-lamanya. Mengapakah Daniel tidak mau berbakti kepada ilah yang palsu? Dengar. Ilah yang palsu dibikin dari emas. Berdiri di tempat Babilonia. Semua orang mesti menyembah dia. Hanya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah. 3 orang ini berdiri di atas kakinya. Sama seperti emas itu berdiri di atas tempat itu. Semua lutut mereka tidak lutut. Karena sebelum mereka tekuk lututnya di hadapan kepada ilah palsu, mereka sudah tekuk di hadapan Allah yang sejati. Orang yang sudah tekuk kepada Allah yang sejati, tak mungkin tekuk lagi di hadapan idola yang palsu. Amin. Dan saudara-saudara, kenapa mereka tidak tekuk? Karena imanku adalah iman yang kena api pun tak mungkin cair kok. Tapi engkau, patung ini adalah patung setelah dicairkan oleh emas baru jadi patung. Kamu dibentuk melalui api yang menghancurkan kami dulu. Kami adalah yang tidak mau patut kepada engkau. Akhirnya dihancurkan dengan api, tetap tidak hancur. Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya dilempar ke dalam dapur api yang 7 kali lebih panas daripada api biasa. Mereka berdansa di dalam. Lalu Nebukadnezar akhirnya datang, tanya kabar dia. Sadrak, Mesak, Abednego, engkau masih ada di dalam api yang begitu panas kah? Aku tahu Tuhan menyertai engkau. Waktu dia melihat ke dalam api, dia bukan melihat 3, melihat 4. Karena ada yang sebenarnya anak Allah yang menyertai mereka. Itu namanya Immanuel. God is with us. If you do not surrender to the melted gold, ship to be the idol, your life will not be melted by the persecution. Saudara-saudara, yang menghancurkan, mencairkan emas menjadi patung yang palsu itu, api itu tidak bisa mencairkan iman kita yang tidak mau takluk kepada patung. Ini rahasia iman Kristen. Ini rahasia orang yang berbobot sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Never fear, never be afraid. Segala penganiayaan, segala sesuatu di dunia itu sampah. Tuhan akan menyertai orang
yang adalah benih, bukan sekam. Sekam akan hilang, ditiup oleh angin. Orang benar berdiri tahan di hadapan penghakiman Tuhan. Who can stand? We can stand. The true believer can stand. Orang yang sungguh mencintai firman Tuhan, orang imannya mengalahkan segala ujian, bisa berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa. Kiranya Tuhan pakai kita masing-masing di dalam lokasi kedudukan, posisi kita semua. Kita menjadi orang yang berperang bagi kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, dan di sini akhirnya dikatakan, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar tidak bisa tahan berdiri. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Arti dari ayat terakhir ini, Tuhan mengetahui siapa yang cinta dia. Tuhan mengetahui siapa orang benar. Paulus berkata, jikalau orang tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi Kristus, biar dia terkutuk. Tapi Paulus berkata, barang siapa mengasihi Yesus Kristus, dia diketahui oleh Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita tidak dimengerti oleh orang lain, tidak ketahui orang lain, di dalam dunia kita tidak mendapat eko yang menyetujui kita, tidak apa-apa. Asal Tuhan mengetahui kita. If you truly love God, God know you. Dia mengetahui satu persatu. Call by name. Tuhan mengetahui siapa yang mencintai Tuhan. Kalau orang tidak tahu, tidak apa-apa. Orang tidak kenal kita, tidak apa-apa. Orang tidak menghormati kita, tidak apa-apa. Tuhan asal engkau tahu. Kalau Tuhan sudah tahu, maka Tuhan akan memelihara. Saudara-saudara, paling takut tidak konformasi daripada Tuhan. Semua hamba Tuhan yang setia tidak menyenangkan manusia. Semua hamba yang Tuhan tidak minta dipuji daripada manusia. All true servant of God, they ask for the confirmation from above, not to be pleased by the human being. That is true servant of God. Hamba Tuhan tidak minta disenangi oleh orang lain, tapi mereka menuntut konfirmasi daripada Tuhan. Di sini dikatakan, God knows who is righteous. God knows who love him. Tetapi orang berdosa adalah binasa. Selesai pasal pertama dari Mazmur. Saya akan memilih banyak Mazmur yang indah-indah untuk memberikan khotbah kepada saudara. Khususnya Messianic Psalms. Mazmur yang bernubuat mengenai Mesias akan menjadi judul yang penting. Bawalah orang-orang yang belum Kristen. Mereka sulit mendengar khotbah saya. Tapi biar mereka mau dengan hati yang sungguh-sungguh mencari. Tahan berapa kali khotbah. Mereka mulai mengerti. Dan mulai jatuh cinta kepada firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.